Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran secara daring. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas tentang beberapa hal yang harus diperhatikan pada router mikrotik untuk memberikan perlindungan, yaitu menonaktifkan servis-servis yang tidak dibutuhkan. Nah, pada kesempatan kali ini servis-servis yang tadi yang tidak kita butuhkan kita nonaktifkan, kemudian kita hanya mengaktifkan servis-servis yang kita butuhkan untuk konfigurasi saja. Namun ketika salah satu layanan tadi kita aktifkan, maka di sana harus kita berikan keamanan agar tidak semua orang dapat mengakses fitur-fitur tersebut. Topologi yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini atau pada pembelajaran kali ini seperti ini. Jadi topologinya sangat sederhana. Firewall yang akan saya gunakan, yang akan kita pelajari bersama, posisinya di sini. Jadi di sini router ini sebagai perantara jaringan lokal menuju ke jaringan internet, maka firewall itu sangat dibutuhkan. Oke, interface yang ada di sini yang kita gunakan ada Ether 1, interface 1 ini yang menuju ke akses internet, menuju ke ISP atau menuju ke modem speedy jika kita menggunakan modem speedy sebagai sumber internet kita. Kemudian Ether 2 di sini ini yang tersambung ke jaringan lokal. Seperti itu, ini gambaran topologi kita ya, supaya kita pada praktikum nanti mudah melakukan konfigurasi. Kemudian chain yang akan kita gunakan adalah chain input ya. Chain input ini merupakan sebuah firewall yang dia memberikan perlindungan terhadap interface router kita. Jadi filter ini, firewall filter chain input ini digunakan untuk menentukan apakah suatu paket data dapat masuk atau tidak ke dalam sistem router ini sendiri. Kemudian paket data yang ditangani filter ini yang menuju ke interface router ini kita berikan keamanan ya. Keamanannya kita bisa menggunakan beberapa perintah nanti pada praktikum. Kemudian yang biasanya diakses pada router mikrotik ini itu biasanya adalah service SSH ya, port 22. Kemudian telnet ya, port 23. Kemudian FTP ya, port 20 dan 21. Kemudian lagi webvik atau browser ini menggunakan port 80 dan Winbox 8291. Inilah service-service yang harus kita berikan keamanan. Yang jarang kita gunakan, kita nonaktifkan saja, kita disable. Sedangkan yang sering kita pakai untuk melakukan konfigurasi, kemudian kita lakukan untuk monitoring dan seterusnya, baru itu kita aktifkan dan kita pasang firewallnya. Oke, kemudian kita perhatikan di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, port yang ada pada mikrotik ya, hanya ini saja yang perlu kita lindungi untuk basicnya ya. Nah, bagaimana cara memberikan keamanan ya? Cara memberikan keamanan cukup mudah. Kita tinggal menambahkan IP firewall filter add jika menggunakan CLI. Kemudian bisa juga kita menggunakan Winbox karena Winbox itu lebih mudah ya. Kita tinggal klik saja. Kemudian kita tambahkan chainnya. Nah, chainnya ya pada kali ini yang paling pas chain yang kita gunakan adalah chain input ya. Jadi chain input itu dia sebuah aktivitas atau aktivitas apa saja yang dia masuk ke router kita melalui interface yang ada. Kemudian misalnya Ether 1 yang akan kita pasang, kita tambahkan in interface ya. Masuk melewati interface Ether berapa, Ether 1, 2 dan seterusnya.
Kemudian protokol. Nah, port ini 22, 23 dan seterusnya ini menggunakan protokol TCP. Kemudian tujuan portnya ya kita pasang port 20, 21 dan seterusnya. Kemudian actionnya. Nah, actionnya adalah drop seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu saja. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di video di channel ini tentang praktikum konfigurasi fitur filter menggunakan chain input. Berikut instalasi dan konfigurasinya juga sudah ada.